Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kedua pada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Topik kali ini berjudul pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu merencanakan dan melakukan pengkajian serta pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Subtopik yang akan kita pelajari yaitu ada 3, pengkajian fisik bayi baru lahir, penampilan dan perilaku bayi baru lahir, serta refleks-refleks yang ada pada bayi baru lahir. Baik, pengertian sendiri dari pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan klinis yang merupakan sebuah proses dari seorang ahli medis di mana dia memeriksa tubuh pasien dan menemukan apakah ada tanda-tanda klinis penyakit yang ditemukan dari hasil pemeriksaan tersebut. Lalu hasilnya dicatatkan dalam rekam medis. Baik, untuk tujuan dari pemeriksaan fisik sendiri adalah kegiatan ini memang dilakukan oleh bidan atau perawat ataupun tenaga medis lainnya, dokter contohnya, yang bertujuan untuk memastikan normalitas dan mendeteksi apakah ada penyimpangan dari hasil normal yang harusnya kita dapatkan. Baik, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, saya mau masuk dulu ke yang namanya Apgar Score, teman-teman. Jadi Apgar Score ini diciptakan oleh atau ditemukan gitu, dirumuskan oleh Virginia Apgar. Ini diambil dari namanya dia. Ini dipakai dulunya untuk menilai kondisi bayi baru lahir pada menit pertama dan menit kelima gitu ya. Jadi benar-benar segera setelah bayi lahir tuh 1 menit pertama dinilai keadaannya sama menit kelima setelah bayi lahir. Nah, di Apgar Score ini ada 5 poin yang harus kita periksa. APGAR itu ya dari namanya yang menemukan, dirumuskan. A itu appearance atau warna kulit, P itu pulse atau nadia, frekuensi jantung, lalu G-nya Gremens atau refleks, A-nya activity atau tonus otot, dan R-nya adalah respiration atau nafas gitu. Jadi ada 5 poin. Nah, kalau teman-teman lihat di tampilan PPT itu ada yang nilainya 0, 1, dan 2 gitu ya. Kalau 0 itu maksudnya apa? 0 itu kita kasih angka 0 untuk bayi yang saat kita periksa jantungnya tidak ada denyut jantungnya. Kita tidak melihat bayi itu juga bernafas, maka kita kasih nilai 0. Terus aktivitas ototnya ternyata lumpuh, nggak bergerak sama sekali, kita bisa kasih 0. Gremens-nya atau refleksnya nggak ada, nggak bereaksi. Itu saat kita kaget kan, contohnya misalnya dengan refleks moro, dia tidak bereaksi sama sekali. Warna kulitnya dia seluruh tubuhnya biru atau malah pucat. Nah, itu kita kasih 0. Sedangkan kalau untuk 1, nih kalau frekuensi jantungnya kita temukan kurang dari sama dengan 100, usaha bernafasnya ada walaupun lambat, ekstremitasnya untuk aktivitasnya sedikit fleksi, terus refleksnya ada walaupun sedikit, dan warna kulitnya kemerahan walaupun ekstremitasnya masih berwarna biru. Sedangkan kalau kita kasih poin 2 itu kalau misalkan udah bagus, berarti ya biasanya frekuensi jantungnya lebih dari 100, dia bernafas dengan spontan, menangis kuat, ada gerakan aktif, refleksnya juga ada, dan seluruh tubuh biasanya kemerahan. Jadi contoh kalau kita cek bayi nanti pas baru lahir, berapa sih nilai Apgar skornya pada menit pertama, ya kita tinggal masukin ke situ ya. Oh, dia ternyata frekuensi jantungnya 90, berarti angkanya 1. Usaha bernafasnya lambat, berarti tambah 1 poin lagi, sudah 2 poin. Tonus ototnya tapi gerakannya udah aktif, 2 tambah 2, 4. Terusnya refleksnya dia ada gerakannya masih sedikit, 4 tambah 1, 5. Tapi warna kulitnya seluruh kemerahan, 5 tambah 2, 7. Nah, kalau dapat 7 itu artinya dia dapat beradaptasi dengan baik. Nah, nanti bisa dilihat nilainya di slide berikutnya. Walaupun sebenarnya sekarang teman-teman saat bayi baru lahir, Apgar Score ini tidak dipakai lagi, tapi ini biar kita tahu aja infonya. Jadi pertama kali kita melihat bayi menilai itu segera setelah bayi lahir itu 3 ya. Menangis kuat atau tidak, terusnya warna kulit kemerahan, dan dia bergerak aktif atau tidak. Tuh, jadi kan itu nggak perlu cek-cek pakai stetoskop gitu ya. Segera setelah bayi lahir kita lihat warnanya
apa, menangis kuat atau enggak, ada usaha bernafas atau tidak. Nah, kita lihat dari situ sekarang. Nah, untuk Apgar score sendiri nih nilainya, kalau dia tadi skornya kita dapatkan 7 sampai 10, hasil dari pentotalan itu dari 5 poin, appearance, pulse, Greenman's, activity and respiratory, totalnya tuh 7 atau 8 atau 9 atau 10, maka dia dapat beradaptasi dengan baik. Tetapi kalau ternyata hasil skornya itu totalnya 4 sampai 6, kita anggap dia mengalami asfiksia ringan sampai sedang. Nah, kalau misalkan 0 sampai 3 berarti kita tahu dia mengalami asfiksia berat yang butuh tindakan resusitasi. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik head to toe pada bayi baru lahir. Maksudnya head to toe itu berarti dari kepala sampai dengan ke kaki. Nah, ciri-cirinya apa sih pada bayi normal? Dia biasanya berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Lalu panjang badan lahirnya 48 sampai 52 cm, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ketemu bayi yang panjangnya 45 tuh kemungkinan besar dia memang punya kecenderungan pendek ya, mungkin berasal dari orang tuanya yang memang sama-sama pendek. Untuk normalnya 48 sampai 52. Untuk lingkar dada sendiri 32 sampai 34 cm, lingkar kepala teman-teman 33 sampai 35 cm. Nah, jadi poin-poin normal ini diharapkan teman-teman harus ingat gitu. Kenapa? Jadi saat ke lapangan tahu, oh dia lingkar kepalanya kok 42 ya, harusnya bayi baru lahir kan 33 sampai 35. Nah, jadi tahu, oh ada kelainan nih, berarti kemungkinan besar kemungkinan ada kelainan karena tidak sesuai dengan nilai yang normal. Contohnya pada kasus-kasus hidrosefalus. Atau malah mungkin lingkar kepalanya lebih kecil dari 33, bisa ke arah anencefalus. Untuk bunyi jantung sendiri yang normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Pernafasannya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Kulitnya kemerahan gitu ya, diliputi oleh vernix caseosa. Rambut landuku sebenarnya kalau udah cukup umur dia biasanya sudah tidak terlalu lebat ya. Kukunya agak panjang, terus untuk genitalia labia mayora sudah menutupi labia minora dan testis sudah turun kalau untuk laki-laki. Baik, untuk slide berikutnya pengukuran pada saat melakukan pengukuran antropometri ada penimbangan berat badan. Jadi kita bisa pakai timbangan berat badan untuk bayi, baiknya diletakkan kain dulu atau kertas pelindung. Atur skala penimbangan di titik 0. Baiknya bayi itu tidak dengan kain pembungkus seharusnya ataupun menggunakan pampers, walaupun bisa kita melakukan itu terus nanti tinggal dikurangin kalau memakai kain bedong atau pampers. Nah, ini juga berhubungan dengan kenapa sih kita harus letakkan kain gitu ya di atas timbangan untuk nanti meminimalisir adanya kehilangan panas, seperti bahasan kita di topik pertama yang sebelumnya sudah sedikit disinggung, kehilangan panas secara konduksi. Berikutnya adalah pengukuran panjang badan. Jadi letakkan bayi di tempat yang datar, ukur panjang badannya dari kepala sampai dengan tumit kaki. Jadi harus diluruskan ya, kakinya enggak sedang menekuk gitu contohnya. Terus alat ukur harus terbuat dari bahan yang tidak lentur, berarti bisa menggunakan kayu atau besi. Untuk ukuran lingkar kepala sendiri dilakukan menggunakan metlin. Dilakukan dari mana? Dari dahi kemudian melingkar ke kepala, kembali lagi ke dahi. Dahi ini juga bukan dahi sebelah atas ya teman-teman, tapi dahi tepat di atas alis. Jadi silakan memegang alisnya masing-masing. Di atasnya situlah nanti kita akan mengukur tepat di atas alis untuk mengukur apa? Lingkar kepala pada bayi. Normalnya 33 sampai 35 cm. Untuk lingkar dada, dia di daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Untuk pemeriksaan kepala sendiri, gitu kita cek pada kepala. Terlihat apakah ada kaput subsedenum, ada cephalhematom, ada perdarahan, apakah ada fraktur tulang tengkorak gitu ya. Jadi yang paling sering kita temukan mungkin nanti di lapangan adalah kaput. Apabila nanti kaput maupun cephalon tuh bentuknya seperti benjolan yang ada di atas kepala bayi ya. Mungkin kalau ada yang pernah ngelihat saudaranya lahiran gitu, tiba-tiba bayinya kepalanya benjol ya, agak panjang gitu. Jadi
faktor penyebabnya banyak gitu. Nanti kita belajar lebih lanjutnya sebenarnya di topik bahasan setelah UTS. Tapi sebagai gambaran aja, kalau kaput itu benjolan pada bayi yang berisi cairan, sedangkan kalau sefal hematom itu berisi darah ya. Kalau kaput suksedenum itu biasanya akibat dari partus lama, ibu mengejan lama, bayi tertahan di panggul gitu ya. Jadi ada proses persalinan yang lama. Sedangkan kalau sefal hematom itu dia biasanya persalinan dengan bantuan alat. Contohnya menggunakan forceps atau dengan vakum. Nah, untuk kaput suksedenum itu biasanya akan hilang lebih cepat, sekitar 3-7 hari. Kalau sefal hematom itu bisa 7-14 hari, sekitar 2 mingguan lah gitu ya. Nggak ada obatnya apa-apa, jadi cuman didiemin aja. Berikutnya kita lihat juga di kepala apakah ada kelainan kongenital seperti ada anencefali, mikrosefali, hidrosefalus, dan lain-lain. Nah, untuk fontanel, ubun-ubun baik kecil maupun besar, nanti ubun-ubun kecil biasanya menutup setelah umurnya 2 bulan. Ubun-ubun kecil yang di mana teman-teman? Kalau pernah belajar di aspek persalinan kepalanya bayi, ubun-ubun kecil yang berada di belakang ya, sedangkan ubun-ubun besar yang di atas di depan itu. Ubun-ubun besar itu di sini ditulis 12 sampai 18 bulan menutup. Bahkan ada referensi yang menyatakan hampir sampai dengan 24 bulan ada yang baru menutup sempurna gitu ya. Nah, teman-teman, ini di gambar ini dia ada gambar sefal hematom sama kaput suksedenum gitu ya. Jadi kalau kaput suksedenum itu dia juga ciri-cirinya melewati sutura sagittalis. Jadi benjolnya bisa nggak cuma di satu sisi tapi bisa di tengah-tengah. Sedangkan kalau sefal hematom biasanya dia di satu sisi saja, entah sisi kiri dari kepala bayi atau sisi kanan kepala bayi, dan dia biasanya tidak melewati sutura sagittalis. Ya, berikutnya dari kepala kita turun ke wajah, teman-teman. Nah, wajah seharus tampak simetris. Nah, terkadang kita mungkin ketemu wajah bayi yang tampak asimetris mungkin dikarenakan posisi bayi di intraunteri gitu ya. Tapi perhatikan juga apakah ada kelainan-kelainan pada wajah yang langsung bisa kita kenali saat dia baru lahir gitu. Contohnya seperti bayi mengalami kelainan kromosom itu di sindrom Down di gambar yang sebelah kiri ya teman-teman untuk di PPT-nya. Nah, itu sindrom Down itu atau kita sebut Mongolian syndrome, di mana dia ada kelainan pada trisomi 13-nya, lalu mukanya tampak seperti orang Chinese, semuanya sama mukanya. Jadi kalau teman-teman pernah ketemu di jalan atau pernah lihat di internet, di TV gitu ya, kalau mukanya Chinese gitu sama semua, dia mengalami Down syndrome. Atau malah sindrom Pierre-Robin gitu ya di sampingnya nih. Itu ya. Itu juga ada kelainan pada kromosomnya. Salah satu anaknya artis juga ada ya, yang sepertinya anaknya mengalami sindrom Pierre-Robin. Baik, untuk pemeriksaan mata, kita inspeksi melihat apakah matanya simetris atau tidak. Simetris itu maksudnya gimana? Garis mata sejajar dengan garis telinga. Nah, untuk pasien-pasien dengan sindrom Down itu, mereka tidak sejajar gitu. Kita cek juga apakah ada tanda infeksi seperti pus atau nanah gitu ya. Ada bayi-bayi yang ibunya mengalami sifilis, terus bayinya lahir secara pervaginam, kemungkinan besar ada itu bayinya ada kelainan pada mata, ada nanahnya. Lalu setelah inspeksi kita bersihkan dengan menggunakan kapas dari arah luar ke dalam. Baik, untuk mata ini periksa jumlah, posisi atau letak mata, lalu periksa apakah ada strabismus gitu ya, atau jereng, di mana ada koordinasi mata yang belum sempurna. Cek juga apakah ada sekret pada vagina, ada konjungtivitis oleh kuman gonokokus dan dapat menyebabkan kebutaan. Baik, untuk telinga sendiri, apakah letaknya sejajar simetris sesuai dengan garis mata? Bila tidak, ada kemungkinan bayi mengalami sindrom Down tadi yang seperti sudah saya sebutkan. Terus apakah ada serumen atau tidak kotoran Berikutnya adalah hidung, periksa apakah ada polip atau tidak, ada pengeluaran atau sekret atau
Tidak. Jadi kita cek juga cuping hidung sangat melebar atau tidak saat si bayi menarik nafas. Jadi kalau dia terbuka sangat lebar, kemungkinan besar dia ada mengalami kesulitan bernafas. Nanti yang berhubungan juga kita lihat di dadanya ada tarikan dinding dada atau tidak saat dia bernafas. Untuk mulut sendiri, cek periksa kelembutan bibir, cek apakah ada labioskisis atau bibir sumbing. Palatoskisis itu palatumnya ada terbelah, langit-langit ya, atau ada labiopalatoskisis di mana bibir langit-langit itu terbelah. Cek juga apakah ada rooting refleks mencari puting susu. Terus kalau untuk refleks swallowing gitu ya, dan sucking, swallowing itu menelan, kalau sucking itu adalah menghisap, kita bisa lihat saat bayi menyusu pada ibunya. Nah, untuk leher sendiri, cek apakah ada kelainan pada kelenjar getah bening, kelenjar tiroid. Juga ada, kita cek refleks tonic neck, di mana bayi akan ikut mengangkat saat kita mencoba mengangkat bahunya, maka lehernya bayi otomatis yang normal juga akan ikut mengangkat ke atas. Nah, sedangkan kalau pada bayi-bayi yang mengalami kelainan pada susunan syaraf gitu ya, biasanya dia refleks tonic neck-nya nggak ada. Jadi saat kita ngangkat bahunya, dia kepalanya lunglai aja ke bawah. Ya, berikutnya adalah bagian dada, cek kesimetrisannya. Biasanya puting susu itu masih ada yang bisa mengeluarkan air susu akibat hormon yang berasal dari ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Juga cek apakah ada retraksi dinding dada tadi yang saya bilang berhubungan dengan pernafasan. Jika dia mengalami kesulitan bernafas, dia di bagian dada ada retraksi dinding dada atau tarikan dinding dada. Jadi seperti ada cekungan gitu di dinding dadanya. Untuk frekuensi denyut jantung sendiri 120 sampai 160 kali per menit yang normal. Pernafasannya adalah frekuensi 40 sampai 60 kali per menit. Ya, baik, untuk perut sendiri, cek kelenturan dari perut. Biasanya akan teraba lunak dan tidak keras. Bila keras, curiga adanya atresia ani ataupun Hirschsprung. Lalu, cek apakah dia ada perdarahan tali pusat. Tali pusatnya ada perdarahan nggak, ada infeksi atau enggak. Berarti infeksi kan berwarna kemerahan, ada nanah gitu ya. Terus tadi ada atresia ani, itu berarti tidak ada anusnya ataupun Hirschsprung, gangguan pada ganglion yang berada di usus bayi. Untuk genitalia sendiri pada pria, cek apakah uretra atau lubang urin itu, lubang keluarnya urin berada di ujung penis. Bila tidak, kita curiga dia hipospadia. Jadi lubang uretranya nggak di ujung penis, tapi bisa di bawahnya. Itu namanya hipospadia. Terus cek juga apakah testis sudah turun ke dalam skrotum. Untuk pada wanita, apabila sudah aterem, itu labia mayora sudah menutupi labia minora. Baik, untuk bagian tulang belakang, bagian punggung bayi dalam posisi tengkurap, raba sepanjang tulang belakang. Apakah ada kelainan seperti spina bifida atau cekungan gitu ya di tulang belakang? Biasanya akibat dari pada masa kehamilan itu kekurangan dari apa, teman-teman? Kalau teman-teman pelajari asam folat. Makanya kenapa ibu-ibu hamil itu disarankan untuk minum asam folat. Juga amati gerakannya, apakah ada kelemahan, apakah ada kelumpuhan. Baik, untuk bagian ekstremitas, baik atas maupun bawah, periksa gerakannya, apakah aktif atau tidak. Selain itu, periksa juga jumlahnya, apakah ada polidaktili di mana jari-jarinya lebih dari normal, lebih dari 5 di salah satu sisi, atau sindaktili di mana jari-jarinya berdempet-dempet. Ya, baik, untuk pemeriksaan anus dan rektum, kita cek apakah ada atresia ani, ada anus atau tidak. Kalau atresia berarti tidak ada anusnya. Untuk mekonium sendiri biasanya keluar dalam 24 jam pertama. Jadi kita curiga nih kalau misalkan dia belum BAB dalam 24 jam. Makanya kenapa kalau di baik bidan praktek mandiri, puskesmas atau rumah sakit, kita harus cek dulu bayinya, harus bisa BAB dulu dalam 24 jam baru kita boleh pulangin. Kalau enggak ya kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa nih bayinya kok belum BAB dalam 24 jam? Bila belum BAB, kita curiga mungkin apakah ada Hirschsprung, ada atresia ani, atau ada obstruksi gangguan cerna yang lainnya. Ya, kita masuk ke pemeriksaan refleks. Jadi kita masuk di mata, ada refleks berkedip. Cara mengukurnya, sorotkan cahaya ke mata. Kondisi normalnya adalah
dia akan bisa mengedip gitu ya. Jika tidak dijumpai, kemungkinan besar ada ke arah kebutaan. Berikutnya ada refleks Babinski, di mana kita menggoreskan telapak kaki bayi ya dari arah tumit ke jari-jari. Biasanya nanti jari kaki akan kegelian bayi dan mengembang. Untuk refleks berikutnya ada refleks Moro. Jadi caranya tuh kita seperti mengagetkan bayi dengan cara bertepuk tangan atau memukul meja di sekitarnya dengan suara ya. Itu biasanya dia akan seperti kaget-kaget, terus dia seperti menarik ke belakang tangan dan juga kakinya. Tuh, itu berarti kita lihat ada refleksnya positif, refleks Moronya. Tangannya menggenggam, ditarik ke belakang, ke arah dada, begitu juga dengan kakinya. Nah, untuk refleks menggenggam atau palmar grasp itu kita tinggal letakkan jari kita di antara telapak tangan bayi. Jadi nanti dia biasanya akan ikut menggenggam tangan kita. Atau kalau yang udah agak besar dia dikasih botol bayi gitu ya. Jadi itu biasanya dia bisa menggenggam kalau refleks genggamnya positif. Ya, berikutnya adalah refleks rooting atau mencari. Itu biasanya kita taruh jari-jari kita ya. Jari kita menggores di sudut mulut bayi gitu ya. Atau di dekat bibir. Nah, dia akan mengikuti nih, bayi akan ikut ke arah di mana jari kita menyentuh di sekitar mulut itu. Refleks rooting atau refleks mencari. Berikutnya ada refleks sucking atau menghisap gitu ya. Jadi kalau ini bisa berikan botol bayi atau kita bisa juga melihat saat si bayi itu menyusu atau menetek pada ibunya. Jadi sucking itu berarti artinya menghisap. Refleks suckingnya bagaimana? Baik atau tidak? Tadi setelah refleks sucking, menghisap, sebenarnya ada refleks swallowing ya atau menelan. Nah, untuk protap yang harus dilakukan sendiri pada bayi baru lahir setelah pemeriksaan fisik adalah pemberian salep mata erlamisetin. Ini nama merek ya salah satunya. Salep mata. Terusnya untuk pemberian vitamin K dan pemberian imunisasi hepatitis B0. Itu jadi salep mata itu menjadi protap untuk mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS dari ibu ke bayi, khususnya untuk pasien-pasien yang bersalin dengan persalinan normal, tapi ini menjadi protap pemerintah akhirnya. Lalu begitu juga dengan pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan pada otak bayi, karena tadi dia kan melewati panggul ya, melewati pintu atas panggul, terus turun, terus di bawah dia akhirnya keluar. Berikutnya juga pemberian imunisasi hepatitis B0 itu menjadi protap untuk mencegah penyakit hepatitis B. Baik teman-teman, sekian pembahasan mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita untuk pertemuan kedua. Jika memang masih banyak yang belum dipahami atau masih dirasa masih banyak yang harus ditanyakan, boleh teman-teman join ke jaring stikers kita ya. Silahkan ditanyakan di sana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.